Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda di Chatterbox sore hari ini tanggal 30 Juli 2025, penghujung bulan Range Rover Sport ya? Oh enggak, Range Rover Evoque keren. Penghujung bulan Juli 2025, namun kita masih berada pada awal bulan Safar 1447 Hijriah. Bagaimana kabar Anda sore ini menjelang peringatan ke 80 hari kemerdekaan Republik Indonesia pada hari Ahad 17 Agustus 2025 yang insya Allah nanti akan hanya digelar di Istana Merdeka Jakarta, tidak di Istana Garuda dan Istana Negara IKN ya, tapi hanya di Istana Merdeka Jakarta saja. Dan kita belum tahu apakah bisa dihadiri oleh masyarakat atau enggak, kita belum tahu ya. Itu semua nanti bagaimana pengaturan dari Setnek aja, dari Kementerian Sekretariat Negara saja nanti itu. Nah teman-teman semuanya, saya izin ya mau kasih komentar dikit tentang masalah bendera bajak laut One Piece yang lagi viral dan beredar di media sosial belakangan ini. Dan buat saya sih ini cukup meresahkan gitu. Kenapa saya bilang meresahkan? Alasannya gini, maaf Jenderal, kami tidak akan kibar bendera merah putih pada hari ulang tahun RI yang ke-80 tahun ini gitu. Malah kibar bendera bajak laut One Piece. Ya sebagai oke lah, bentuk kekecewaan terhadap apa yang terjadi di negara kita Indonesia saat ini. Kalau saya bilang, saya sama sekali tidak setuju ya dengan itu ya. Nggak boleh. Itu bagi saya itu satu penghinaan gitu ya. Kok hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia gitu ya, kok malah kibar bendera One Piece? Jangan teman-teman, kita harus menghargai jasa para pahlawan, jasa para pejuang yang telah berjuang mati-matian dalam memerdekakan bangsa dan negara Indonesia ini dari belenggu penjajahan. Kita harus menghargai bagaimana akhirnya Indonesia menyatakan merdeka pada 17 Agustus 1945 di bulan Ramadan kala itu, tanggal 9 Ramadan 1361 Hijriah kalau saya tidak salah. Ya. Jadi kita harus menghargai itu teman-teman. Gak boleh kita, apapun yang terjadi pada negara ini, tetap ini harusnya menjadi tantangan dan semangat, pemacu yang saya sering bilang, igniter, pemantik dari bagaimana kita bisa tetap menegakkan bendera merah putih berkibar di atas segala-galanya, di atas langit bumi pertiwi Indonesia. Itu yang harus jadi kita pikirkan, bukan malah mengibarkan bendera One Piece. Kalau begitu apa bedanya kita dengan PKI zaman dulu, Partai Komunis Indonesia?
dan pemberontaknya. Apa bedanya kita dengan PRRI Permesta gitu? Apa bedanya kalau kayak gitu? Jangan teman-teman, jangan. Apapun itu, ini harus jadi sebuah semangat dong, harus menjadi pemantik, igniter. Bagaimana kita bisa tetap menegakkan merah putih di atas langit tanah air Indonesia Raya ini. Itu yang harus kita pikirkan. Itu yang harus kita jadikan semangat. Ya, apa artinya kita kibarkan merah putih di atas segala-galanya, di atas langit bumi pertiwi Indonesia, bahkan kalau perlu tembus sampai langit ketujuh, Sidratul Muntaha. Artinya apa? Ya, ini harus jadi pemantik, harus jadi pemicu bahwa ke depan, bahwa bukan saatnya kalau Indonesia lagi begini kita memikirkan diri kita sendiri. Bukan lagi saatnya kita memikirkan keluarga kita sendiri. Enggak. Ayo kita sama-sama kumpul. Ayo kita sama-sama berjamaah. Bangun ini negara. Berkontribusi untuk ini negara. Ya. Menyumbangkan apa yang bisa kita sumbang untuk negara kita Indonesia ini. Ada satu quote yang mengatakan, jangan engkau tanya apa yang sudah negara berikan kepada dirimu, tapi tanyakan apa yang sudah kamu berikan kepada negaramu. Itu satu kutipan terkenal yang dikutip oleh mendiang John F. Kennedy. Ya, itu yang harus dipikirkan. Bukan kita malah egoistik, hanya memikirkan diri sendiri, keluarga, golongan, kelompok circle dan seterusnya. Sudah saatnya kita, apalagi tema hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia ini adalah rakyat sejahtera, berdaya, Indonesia maju. Rakyat sejahtera, maju berdaya, Indonesia maju kalau saya nggak salah. Rakyat sejahtera, berdaya bersama, Indonesia maju. Oh, saya nggak salah. Masih ada nuansa Indonesia majunya. Ayo kita sama-sama bekerja untuk itu. Bukan malah sibuk ngeluh sana sini. Ayo ubah itu. Dari tadi kita mau kibar bendera One Piece, bajak laut, pirate itu, diubah semangatnya menjadi apa? Bagaimana kita tetap bisa menegakkan merah putih di atas langit bumi pertiwi Indonesia ini? Kan malah menyerah. Itu mereka-mereka yang losers kalau kayak gitu. Itu namanya para losers yang seperti itu. Yang kibar-kibar bendera One Piece itu para pecundang semua, losers. Ya. Kenapa para losers? Ya karena mereka hanya mementingkan dirinya sendiri. Ya. Mereka hanya mementingkan dirinya sendiri dan orang sekitar dirinya saja. Itu para losers. Tapi kalau para winners, harusnya keadaan seperti ini dijadikan igniter, pemantik. Bagaimana caranya merah putih tegak di angkasa raya Indonesia ini. Itu yang harus dicamkan. Bagaimana panji merah putih bisa kita tegakkan di mana saja lawan para penjajah itu. Kan katanya narasinya, kita dijajah nih oleh pejabat kita sendiri, dijajah nih oleh oligarki dan sebagainya. Ini justru jadi pemantik. Tancapkan merah putih di tanahnya para pejabat, di tanahnya para oligarki.
atau oligarki, di tanahnya para kleptokrat, di tanahnya para koruptor. Tancapkan, this is red white. Ini merah putihku. Ini benderaku, Indonesia Raya, merah putih, sang saka merah putih. Bukan bendera One Piece, ya. Bukan bendera panji-panji khilafah, tapi bendera kita, benderaku, benderamu, bendera kita adalah sang saka merah putih. Tancapkan di situ untuk membasmi penjajah-penjajah itu. Nggak usah takut. Bukan malah mengeluh, apa sang bendera One Piece. Ngapain teman-teman? Gak usah. Yang gitu-gitu gak usah diikutin. Kalau kita Indonesia, jadi Indonesia sejati, apapun keadaannya. Jangan juga memprovokasi dengan mengatakan bubarlah Indonesia Raya. Ada itu, saya ketemu di threads. Itu teroris itu, yang seperti itu. Itu harus dibasmi itu. Separatis kayak gitu. Ya. Kita tidak pernah menjajah Aceh, Papua, Maluku. Gak pernah jajah. Tapi mereka diprovokasi oleh asing. Mereka diprovokasi oleh bangsa barat yang sheer greed, yang serakah, mau pisah dari Indonesia. Tapi mereka tidak belajar dari Timor Leste. Diprovokasi oleh Australia, antek barat yang greed, yang serakah. Dan akhirnya Anda bisa lihat Timor Leste jauh lebih miskin dari Indonesia. Dihisap semua sumber daya alamnya oleh Australia. Tidak punya mata uang sendiri, hanya mengandalkan US dollar. Penduduknya di sana masih baik. Penduduknya di sana masih banyak yang miskin. Pembangunan tidak merata. Mereka tidak belajar dari sana. Mereka tidak belajar dari timur. Mereka yang teriak free Papua, free West Papua, tidak belajar dari Timur. Sekarang merdeka jadi Timor Leste, lebih miskin dari hari ini. Lebih miskin daripada mereka kala masih menjadi bagian dari Indonesia dulu. Anda bayangkan itu, saudara. Anda bayangkan. Anda lihat Dili. Lihat kota Dili. Tidak mencerminkan ibu kota negara, teman-teman. Lebih mirip kayak dengan ibu kota kabupaten di Nusa Tenggara Timur. Kupang masih lebih baik dari Dili kalau saya mau beritahu Anda. Kupang ND masih lebih baik daripada Dili. Saya mau beritahu Anda harus bersyukur menjadi bagian dari Indonesia Raya ini. Jangan hanya karena keadaan seperti ini Anda menyerah dengan mengibarkan bendera One Piece. Jangan. Kalau sudah tahu keadaannya seperti ini, rakyat disiksa, rakyat ditindas, rakyat dipalak dan sebagainya, lawan. Revolusi, bersatu. Ya. Lawan, turun ke jalan, revolusi. Harus berani seperti kejadian tahun 1966 dan 1998. Atau seperti 1974, 15 Januari. Turun ke jalan. Bukan hanya sibuk bergumam di medsos. Bukan hanya sibuk mengeluh, teriak-teriak, ngoceh-ngoceh di medsos. Turun ke jalan. Call the revolution.
Ambil resikonya. Indonesia dimerdekakan dengan penuh resiko. Dah berapa banyak nyawa yang melayang dalam perjuangan memerdekakan negara Indonesia ini dari belenggu penjajahan. Resiko itu pasti ada, teman-teman. Tidak mungkin tidak ada resiko. Bung Karno saja per berapa kali diasingkan. Ke Bengkulu, ke Ende, kemana lagi? Kenapa kita yang di era sekarang gak berani? Intimidasi itu pasti ada, teman-teman. Bung Karno dan para pemerdeka Republik ini juga mengalami intimidasi dari pihak penjajah. Tapi mereka tidak takut. Mereka maju terus. Mereka tidak surrender, tidak give in, tidak give up. They continue to fight for independence. Saat itu belum ada internet, belum ada HP, belum ada media sosial. Semua masih serba analog. Semua masih serba monokrom, hitam putih. Sekarang apa? Di era yang sebenarnya banyak kemudahan seperti ini, kok kita malah kuncup? Kok kita malah lemes, gak berdaya, lemes, lemah, gak berdaya, udah layu, lesu, takut. Ya. Makanya wajar kalau ada teman saya dari pihak apa 22 anak abah ya, yang menyatakan banyak dari rakyat Indonesia tuh yang penakut. Takut diintimidasi, takut mati, takut nyawa melayang, takut miskin, takut karir jatuh, takut reputasinya ini, dan seterusnya teman-teman. Selama kita tidak salah, ngapain takut? Revolusi bukan satu perbuatan yang salah, tapi justru revolusi adalah jalan terbaik untuk mengakhiri ini semua. Welcome back, teman-teman. Makanya justru saya di sini mencoba membuka mindset pola pikir kita. Judulnya Indonesia Maju, teman-teman. Indonesia maju, ya harus ada yang dikorbanin. Lawang Indonesia merdeka ada yang dikorbanin, banyak. Ini Indonesia maju, lebih banyak lagi yang dikorbanin. Coba, jangan takut, teman-teman. Lawan rasa takutmu, rubah jadi rasa berani. Rapatkan barisan. Cari komandan, panglima yang kuat, yang tangguh, yang hebat, yang bisa mendirigenkan revolusi. Kompak kita. Jangan ada satu yang tercerai-berai. Jangan ada yang masuk angin.
Indonesia harus tampil sebagai bangsa yang risk taker, bukan risk avoider seperti yang saya bilang. Ya. Indonesia harus berani menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang besar. Bangsa yang tangguh. Bangsa yang berkorban. Bagaimana rakyat bisa sejahtera, rakyat bisa kenyang, dan rakyat bisa bersekolah. Itu yang harus dikedepankan, bukan sebaliknya. Demikian teman-teman, terima kasih banyak, sampai jumpa lagi.